Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Oholulin, NIM 2020650063, Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik dari Universitas Papua. Kali ini saya akan menjawab 5 soal ujian tengah semester dari mata kuliah Fisika Dasar. Mari kita mulai ke soal yang pertama. Nah, nomor 1 ini apa yang dimaksud dengan angka penting dan bagaimana penerapannya? Nah, angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti maupun angka taksiran harus sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Banyaknya angka penting menyatakan tingkat ketelitian dari suatu hasil pengukuran. Nah, penerapannya di sini itu yang pertama, semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Nah, contohnya 532,46 ini merupakan 5 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Misalnya 602 ini juga merupakan angka penting, yaitu terdiri dari 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 yang didahului tanda koma adalah angka penting. Di sini contohnya 54,2400 itu merupakan 6 angka penting. Nah, yang keempat, angka 0 pada bilangan desimal. Contohnya 0,000250. Di sini yang masuk dalam angka penting hanyalah 250 karena angka 0 di depannya itu bukan angka penting ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir notasi eksponen. Di sini contohnya adalah 3,26 dikali 10 pangkat 5. Ini terdiri dari 3 angka penting. Mengapa? Karena 10 pangkat 5 itu disebut orde dan bukan angka penting. Kemudian manfaat dari diterapkannya atau diberlakukannya aturan angka penting ini adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Karena hasil pengukuran dalam fisika itu tidak selalu eksak atau mutlak benar, sehingga selalu terjadi kesalahan dalam mengukurnya. Kemudian manfaat lainnya juga kita untuk meminimalisir kesalahan. Nomor 2, di sini bola yang ditendang dengan sudut elevasi di antara 0 derajat hingga 90 derajat akan bergerak membentuk lintasan parabola. Mengapa hal tersebut bisa demikian terjadi? Di sini saya menggunakan contoh kasus gerak bola tenis melambung akibat dorongan dari raket tenis. Nah, hal itu mengapa bisa terjadi? Karena gerak parabola atau yang biasa mereka sebut dengan gerak peluru ini merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal atau sumbu X dan arah vertikal yaitu sumbu Y. Saat gerak parabola terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan di udara. Jadi pada saat bola itu dilambungkan tidak ada hambatan di alam udara, sehingga semua benda jatuh pada percepatan yang sama. Nah, soal nomor 3 ini menurut saya mengapa apa yang akan terjadi jika saya melempar bola ke teman saya di tengah lapangan, tetapi tanpa saya sadari rotasi bumi dipercepat. Nah, kalau menurut saya di situ pada saat saya melempar pasti kan sesuai dengan lintasan yang sudah saya tentukan untuk melempar bola ke teman saya. Tapi ketika rotasi dipercepat, pasti yang akan terjadi adalah bola saya itu akan sedikit mengarah dari teman saya. Karena di saat kita sudah mau melempar, pasti kita sudah mengatur strategi supaya bagaimana bola kita tuh bisa sampai kepada teman kita. Tapi karena di sini soalnya mengatakan jika ada terjadi dipercepat rotasi tanpa kita sadari, pasti arah bolanya mungkin agak sedikit tergeser dari yang sudah kita prediksi. Nomor 4, kerangka acuan adalah suatu perspektif di mana suatu sistem diamati. Dalam bidang fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat relatif terhadap seorang pengamat yang akan mengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem termasuk orientasi di dalamnya. Mengapa hukum Newton tidak berlaku pada saat kerangka acuan dipercepat atau diperlambat? Karena contohnya saja
Hukum Newton itu kan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dan ada gerak di dalamnya. Nah, dia pasti tidak akan berlaku pada saat kerangka acuan dipercepat atau diperlambat, karena di sini kerangka acuannya itu kan harus menjadi titik pusat koordinatnya ya. Jika dia dipercepat atau diperlambat, ya otomatis hukum Newton ini tidak akan berlaku, karena dalam hukum Newton sendiri kan ada gaya yang bekerja dan ada gerak pula yang disebabkannya. Nomor 5, apa yang terjadi jika rotasi bumi ini dipercepat? Jelaskan menurut teori gerak melingkar. Gerak melingkar itu merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik pusat. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lingkaran. Kalau menurut saya, jika rotasi bumi dipercepat dan kita menjelaskan menurut teori gerak melingkar, menurut saya dia tetap akan bergerak pada lintasannya, karena gerak melingkar itu sendiri kan merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan. Nah, jika rotasi bumi dipercepat, hal itu tidak akan mempengaruhi lintasannya, karena dia akan pada lintasannya dan pasti dia akan melingkar dan membutuhkan adanya gaya yang membelokkannya sehingga menuju pusat lintasan.